Ya, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Apa yang menyebabkan trader pemula untuk forex, saham maupun kripto selalu loss, dan bagaimana tips agar menjadi trader sukses? Oke, ada 4 sebenarnya yang menjadi kunci bagaimana kita bisa menjadi trader yang baik lah. Belum tentu sukses, tapi paling tidak baik, dan setidak-tidaknya kita bisa profit secara konsisten. Setidak-tidaknya juga bahwa profit lebih banyak dibanding lossnya. Kalau sama sekali tidak ada loss, itu tidak mungkin. Walaupun sehebat apapun seorang trader, pasti pernah ada lossnya. Tapi loss itu bisa kita minimalisir. Oke, yang pertama, beli maksimal 2% dari modal atau equity, berapapun posisinya. Satu posisi, dua posisi, bahkan 10 posisi sekalipun, maksimal hanya 2% saja dari modal. Misalnya kita punya modal 100 dolar. Jadi uang yang maksimal kita pakai adalah 20 dolar saja secara total, berapapun pasangannya. Sebetulnya 100 dolar kita pakai 20 dolar itu 20% loh, bukan 2%. Itu sudah beresiko. Ini karena kenapa kalau 100 dolar kita pakai 20 dolar, itu karena minimum uang yang paling aman adalah kira-kira di 100 dolar, baik itu kripto, forex maupun saham. Trading juga ada dua model. Misalkan kalian di saham ada spot, ada future. Kalau di kripto ada future. Kalau di forex ada derivatif, yang mana kita di sana ada namanya leverage, ada naik, pembelian naik, ada pembelian turun. Kalau salah, karena kita punya leverage, tingkat kenaikannya tinggi, tingkat penurunannya juga tinggi. Ini adalah yang sangat beresiko. Kalau spot, modal 100, kita beli 100, kita tunggu naik, capital gain, tapi hasilnya sedikit. Kalau mau agak besar, memang yang paling beresiko kripto ada di future. Kalau forex sudah pasti di Indonesia menggunakan derivatif, yang mana itu pasti ada leverage. Dan sebetulnya kalau kita punya modal minimal 10 juta, paling tidak kalau kita mau aman sekali, belanja yang kita pakai adalah 200.000 atau sekitar 15 sampai 20 dolar saja. Itu kalau tingkat paling aman, dan walaupun dia ada kenaikan dan penurunan fluktuatif yang tinggi, posisi kita akan selalu aman. Sebetulnya seperti itu. Atau paling tidak margin levelnya harus dijaga di atas 1000% margin levelnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu fluktuasinya. Apalagi kalau kalian misalkan beli emas, itu fluktuasinya bisa, kalau salah gitu ya, bisa sangat tinggi menghabiskan equity kita. Apalagi kalau banyak pair. Jangan sampai gitu ya. Kalaupun kita terpaksa banget maksimal 10%, itu juga sangat berisiko. Sebisa mungkin 2% saja. Memang hasilnya sedikit, tetapi itu adalah cara paling aman. Kalau kita salah posisi, kita beli buy, ternyata dia turun terus-terusan, dengan seperti itu kita bisa masih membuka posisi yang lain. Karena kalau pas-pasan, kalau 10%, kita satu pair 5%, satu pair 5% lagi, kita sudah tidak bisa belanja lagi. Kita hanya bisa menunggu saja. Biasanya karena nggak sabar menunggu, kita akan buy, beli posisi lain, dan itu adalah awal dari kehancuran bagi kalian seorang trader. Itu jangan dilanggar. Kemudian yang kedua, wajib pasang namanya
stop loss dan taking profit. Oke, taking profit mungkin boleh, tidak sebuah wajib, tetapi stop loss adalah wajib. Batasi kerugiannya. Jadi stop loss itu bukan untuk menghindari kerugian, tetapi membatasi kerugian. Artinya kalau kita punya $100, maksimal kita berani rugi $10, itu adalah batas. Dimana batas $10 adalah batas kita rugi. Karena kalau tidak dibatasi, kerugiannya akan tambah dalam. $100 akan mudah sekali lenyap kalau kalian terlalu tinggi pernya, seperti sudah melanggar aturan yang pertama tadi. Jadi wajib pasang stop loss. Selanjutnya, buang rasa euforia berlebihan. Kalau kalian dapat profit cepat gitu ya, misalkan kalian beli emas, kemudian beli koin-koin di kripto, akan ada koin yang pergerakannya cepat gitu ya. Kalau Bitcoin sebetulnya malah nggak cepat, tapi yang lain itu ada yang cepat. Kalau kalian profit, jangan euforia berlebihan. Itu mungkin keberuntungan semata, bukan dari keahlian. Makanya biasanya kalau sudah euforia berlebihan, yang ada kita serakah, kita akan buy lagi, lagi-lagi melanggar aturan nomor 1. Biasanya seperti itu. Dan kalau kemudian turun, kita akan merasa dendam, akan merasa amarah, kesal, dan lain-lain. Kalau kita sudah merasa euforia, merasa senang sekali, merasa profit, sebentar kok sudah profit, atau dendam, amarah, segera berhenti dulu, tutup dulu, tunggu sampai kita secara psikologis sudah siap untuk trading kembali. Kemudian selanjutnya ada jam, waktu. Lakukan disiplin jam trading, tentukan waktu tertentu, dan berhenti juga sudah melebihi batas waktunya. Misalnya forex itu ramainya itu sekitar jam 8 malam sampai jam 10 malam. Kalian tentukan dulu, berdaganglah di jam itu, jam 8 sampai jam 10. Mau rugi, mau untung, mau apapun, beli, batas waktunya out, sudahi. Jangan diinapkan, jangan diteruskan. Memang ada kalanya dengan menginapkan itu, besok paginya kita profit lebih baik, tetapi kalau salah itu juga bisa sangat dalam. Makanya kembali ke aturan nomor 2. Kalau mau diinapkan, pasanglah stop loss. Kalau bisa juga taking profitnya, karena kita inap, targetin. Kalau ruginya $10, keuntungan bisa $20 ataupun sama 50/50 untuk misalkan forex, emas, USD, dan lain-lain. Harus seperti itu. Jadi sebetulnya ada 4 saja. Pastikan beli maksimal 2%, kalau bisa 2%. Kalau duitnya $100 seperti itu, memang 2% sangat kecil. Jadi paling tidak memakai 10% sampai 20%. Itu sangat berisiko, tapi memang kalau duitnya sebesar itu ya sudah, kita mau bagaimana, kecil resikonya, gedein untuk mendapatkan profit lebih tinggi. Tapi kalau duitnya besar, justru makin besar duitnya, harus persentasenya makin kita kecilkan. Kenapa? Biasanya kalau duitnya besar, kita merasa modalnya besar, kita ngambil resikonya jauh lebih besar. Biasanya seperti itu. Padahal itu adalah titik awal kegagalan kalian dalam jangka waktu tertentu. Sekarang profit, ada waktunya. Suatu saat nanti, karena kalian tidak melakukan 4 tadi, maka kalian akan kena MC, dan pada akhirnya uang kalian akan habis. Suatu saat pasti terjadi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Saya sudah mengalami berkali-kali, dan ini bukan mudah.
satu-satunya cara adalah dengan disiplin. Lakukan disiplin, konsisten, dan jangan putus asa. Kenapa kita harus lakukan ini? Karena ini adalah pasar modal, yang mana kita akan masuk ke dunia pasar ini kalau kita punya modal. Jika kena MC, duitnya habis, kita harus kerja fisik lagi, cari duit lagi, trading kembali. Begitulah kira-kira tips menjadi trader yang sukses. Karena ini adalah pertanyaan dari teman-teman di Quora, itu adalah jawaban saya dari Crypto First Republic. Oke, terima kasih dan bye-bye.